Alhamdulillah wa syukrillah para jamaah rahimahullah. Yang baca tadi adalah khutbah Nabi ketika menyambut bulan suci Ramadan. Khutbahnya Nabi niki ditulis, direkam oleh sahabat Nabi namanya Salman Ibnul Islam Al-Farisi, yang dikenal dengan Salman Al-Farisi. Maka untuk memulai pengajian di Jago niki, maka tiang mengambil dari khutbahnya Nabi. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibasin Salman Al-Farisi telah berkhutbah kepada kami seorang sahabat Nabi namanya Salman Ibnul Islam Al-Farisi. Allah yarham, yang terima dulu biodata daripada Salman Al-Farisi dari guru tiang, Bang Guru Haji Lalu Muhammad Faisal. Jika beliau ngaji di masjid, di madrasah Manhalul Ma'arif Dareh. Nah, beliau menyebut Salman Ibnul Islam Al-Farisi adalah seorang sahabat Nabi yang memang bertemu dengan Hawari Isa. Karena Nabi Isa, orang yang bertemu langsung dengan Nabi Isa namanya Hawari. Kalau orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya, pada baginda Nabi, namanya sahabat. Tapi kalau Nabi Allah Isa namanya Hawari. Wa idh qala al-hawariyuna man ansari ilallah, qala al-hawariyun nahnu ansaru. Siapa Hawari itu? Hawariyun itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi Allah Isa dan berjuang menyebarkan tauhid di zaman Nabi Allah Isa, namanya Hawari. Nah, Salman Al-Farisi ini bertemu dengan Hawari Isa. Maka sangat banyak pengetahuannya terhadap kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia di Madinah, karena ini Salman Al-Farisi asal budak dari Persia, budak yang diperjualbelikan, sampai dia berdoa kepada Allah supaya saya nanti dimiliki oleh orang Madinah. Karena dia tahu Nabi akhir zaman ini akan hijrah ke Madinah. Dari mana beliau tahu? Dari Taurat Injil. Bahwasanya Nabi akhir zaman akan diusir oleh kaumnya, karobah keluarganya, dan akan hijrah ke Madinah. Maka dia berharap supaya dia berhijrah ke Madinah dan dibeli oleh orang Madinah. Nah, tiba-tiba datanglah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, hijrahnya Nabi ke Madinah. Kemudian nyampelah di telinganya Salman Ibnul Islam Al-Farisi. Apa benar orang ini yang disebut oleh Taurat Injil, dalam Taurat Injil, kenabian Nabi akhir zaman? Dari segi nama yang saya tahu adalah seperti nama yang datang di Madinah. Namanya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Jadi tepat nama. Tetapi Salman Al-Farisi ingin melihat ragen baginda Nabi. Karena di dalam Taurat Injil niki wajelah tahu jeladeng betau papa, kemudian berapa tingginya, berbejatin, pageran, penyeremin, sudah lengkap. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi Nasrani soal kenabian, biodata Nabi, khalqan wa khuluqan ya'rifunahu.
Mereka Yahudi mengetahuinya kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana dia mengetahui anaknya. Yang pelunggung pira-pira bija memwikan ruan koles bija karakter tabiat bija jari pelung. Kita semua tahu. Orang Yahudi mengetahui Nabi bagaikan mengetahui ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka Salman Al-Farisi sangat tahu kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berembiruan raga dan sebagainya. Maka alhamdulillah wa syukrillah, Salman Al-Farisi niki nyampe di Madinah dan dibeli oleh orang Madinah. Nah, kemudian datang baginda Nabi berhijrah, sangat ingin bertemu dengan baginda Nabi supaya meyakinkan bahwasanya Nabi yang disebut dalam Taurat Injil itu adalah Nabi yang ini, yang berasal dari Mekah, bangsawan Mekah dan bangsa Quraisy. Maka alhamdulillah Salman Al-Farisi dipertemukan oleh Allah di Madinah. Nah, begitu berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua khalqan wa khuluqan, lamun khalqan data raga aran khalqan, tingginya, pendeknya, seperempat aran khalqan, wa khuluqan, khuluqan akhlak. Jadi khalqan wa khuluqannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat, Injil, wah nyata. Hingga Salman Al-Farisi perawi hadis niki yang menerima hadis Nabi niki mengetahui dengan jelas, oh ini benar Nabi. Kemudian dia membawa segantang korma. Ya Muhammad, di mana Islam? Belum Islam. Ya Muhammad, hadhihi sadaqah. Hadhihi sadaqah. Langsung spontanitas baginda Nabi SAW. Maaf saudara, saya tidak menerima sedekah. Pasien Salman Al-Farisi, wah pas manusia ni ya, wah manusia tersebut isi Taurat Injil tidak menerima sedekah. Tetapi saya menerima hadiah. Hadiah. Wasat salin lapas, kalau begitu ini bukan saya ganti, tidak lagi zakat, kami akan menghadiahkan. Maka Nabi menerima. Lemun pageran, lemun sejatuh, iya wah. Karing sekek untuk meyakinkan Salman Al-Farisi niki jeladang tiwu, jeladang tumbuh niki ada di ukuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marak kepelik telok dari jeladang tiwu. Apa cara ini jeladang? Jeladang dagu tiwu jeladang. Maka Salman Al-Farisi apa seatur di baginda Nabi an sermin anu niki, tapi malaikat Jibril alaihissalam membisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu kemauannya ini. Langsung baginda Nabi memutar ragen, kemudian membuka kuacut. Nampak niki ruan jeladang tiwu niki. Spontan Salman Al-Farisi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Bersyahadat. Nah, tetapi pada waktu itu dia masih budak. Masih dikuasai oleh orang. Orang yang memiliki Salman Al-Farisi ini ingin memerdekakan Salman dengan catatan supaya menanam korma sebanyak 250 pohon. Apabila wah buah salah satu di antara 250 niki, maka engkau akan menjadi merdeka. Umumnya si baginda Nabi SAW, wahai masyarakat muslimin, kaum Ansor, kaum Muhajirin, siapa di antara kalian yang memiliki benih korma, kumpulkanlah sebanyak 250,
masing-masing pira bilang gubuk pada bait manik Nabi untuk kita tanam dan supaya korma niki cepat berbuah dan untuk memerdekakan saudara kita. Akhirnya baginda Nabi mengumumkan semua sahabat membawa benih korma pada 5, 6, 10 sampai berjumlah 250. Kemudian pemilik Salman Al-Farisi niki memiliki tanah lahan, kemudian menanam korma niki dan semua korma niki ditanam oleh tangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada 4 batang yang ditanam oleh Sayyidina Umar. Selain niki alhamdulillah dalam tahun depan berbuah kurma dengan mukjizatnya baginda Nabi, kecuali 4 niki dan buah. Kata di sisi Sayyidina Umar. Maka Salman Al-Farisi menjadi merdeka. Niki ada disampaikan sejarah sahabat Nabi dan umurnya tak amat lain ratusan tahun umur ini, tetapi dia memiliki ingatan yang luar biasa. Di samping niki juga Salman Ibnul Islam Al-Farisi yang memiliki gagasan untuk membuat parit ketika terjadi perang Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Ada 2 arah, Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khandaq di Madinah. Karena Madinah akan diserang, serang dengan Quraisy, kafir, Badui. Nah, ia surun teparan aran Ghazwatul Ahzab. Ahzab artinya multi kelompok. Kelompok Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy, kafir-kafir lain bersatu untuk menyerang Madinah. Kemudian rapat di Madinah di mana itu tak nemin orang-orang yang banyak ingin menyerang Madinah. Apakah kita tunggu masuk Madinah atau berhenti? Tetapi baginda Nabi mengisyaratkan kita jangan sampai perang di dalam kota, membahayakan bagi anak kecil dan juga membahayakan perempuan. Tetapi beberapa getolan-getolan munafik, yang nama munafik ini kili 2 ngaku diri Islam, lagu dalam niki kafir. Ada niat busuk supaya kita bertahan di sini saja Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kita bertahan di sini. Tapi Nabi membantu. Kita harus membuat pertahanan di luar Madinah. Maka semua laki-laki yang bisa perang sugul doang lihat. Keluar doang ujung Madinah. Nah, di sana ada gunung, di sini gunung model U, model U. Sampai makin masih nih model U-an modelan. Nah, kemudian oleh Salman Ibnul Islam Al-Farisi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sekarang membuat parit? Parit tinggi, terpanjang, kan bentuk U. Tapi parit. Nah, sebesar parit niki, lebarnya, ande nak sekuat-kuat jaran akan melompat, tidak bisa. Kita semua. Nah, itu digali. Yang ikut menggali baginda Nabi sendiri. Baginda Nabi sendiri ikut menggali. Dia jadi monitor kan lah musa dato-daton ya, jadi berselekap. Tetapi Nabi sendiri ikut andil untuk apa? Tasjid, spirit, motivasi daripada sahabat yang lain. Sampai kehabisan air, dinara air, maka keluarlah mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinara air sina udu, dinara bihai. Nah, kemudian alhamdulillah jadi parit niki multi kelompok niki dari Yahudi, Nasrani, kemudian dari kafir Quraisy, dari kafir-kafir yang lain, kafir Badui sudah ngumpul di luar dengan 10.000 tentara. 10.000 dengan membawa harta benda yang banyak karena akan lama bertarung, lama perang. Ada nak selesai perang, ada di sini
gembira kemenangan, merayakan kemenangan, dia tujuan. Tetapi Allah membantu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hujan yang petir, hujan angin guntur genter, petir di siang bolong, tidak ada tanda-tanda akan hujan, tetapi tiba-tiba angin datang, samula keras, selesai angin malik. Nah peraniki hujan, selesai hujan guntur genter, sehingga dintahan orang-orang yang kelompok niki dinarak saling pati, akhirnya meninggalkan pertempuran. Langsung baginda Nabi memerintahkan sahabat-sahabat untuk mengambil ganimah, harta yang ditinggalkan oleh kaum jamak menjadi kas negara dan dibagikan kepada sahabat-sahabat yang ikut berperang. Nah, pembuatan parit niki inisiatif daripada Salman Ibnul Islam Al-Farisi. Maka Nabi mengiyakan. Dari mana datang aspirasi? Dari zaman dahulu pernah terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman Al-Farisi niki menjadi merdeka setelah berbuah korma yang ditanam, yang 251 diantaranya sudah berbuah, menjadi Salman Al-Farisi merdeka. Itulah sejarah masuknya Islam Salman Ibnul Islam Al-Farisi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ia nyatet nih khutbah nih, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban, tepatnya tahun kedua Hijriyah, di tahun pidato baginda Nabi menyambut Ramadan. Pada akhir bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.